pemukulan oleh guru itu tidak bisa dikatakan pidana penganiayaan. Nggak Nggak bisa, sudah ada putusan itu. Pak Susno, beberapa hari ini mungkin ada mengikuti berita atau kabar di TV atau di sosial media tentang seorang guru honorer di Konawe, Pak. Ya, Ibu Supriani ya, Bu Iya, Guru betul, Supriani. Supriyani. Ya, 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 yang kabarnya didakwa ya, Pak ya, karena menganiaya muridnya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ini? ya, baru selesai kita agak reda tentang kasus Tina dan Eki yang terjadi 2016-2024 dan sangat miris karena itu peradilan sesat ya. Hmm. Ini kok terjadi lagi di Sulawesi Selatan. Inilah dunia penegakan hukum kita dan kita berterima kasih pada Presiden Prabowo bahwa dalam pidato awalnya dia akan menegakkan hukum yang berkeadilan. Apa yang terjadi di Konawe Selatan sungguh miris, sungguh memprihatinkan kita. Guru honorer, ya guru honorer Ibu Supriyani ini, yang digaji hanya 500.000, mendidik anak sekian banyak, kemudian dituduh menganiaya, dan kalau terjadi itu bukan menganiaya, itu dalam rangka mendidik, disuruh memukul anak, seorang anak murid, dan itu kebetulan anak polisi, kemudian dipidanakan. Lebih miris lagi, dipidanakan, artinya diproses pidana dengan pidana penganiayaan atau apa, kemudian ditahan. Loh, zaman saya sekolah dulu, saya itu biasa dipukul. Ada di strap namanya, strap bersama, kadang-kadang sendiri, tidak buat PR pun kadang-kadang dipukul. Pakai mistar panjang 1 meter itu. Mistar dari kayu itu. Lapor lagi ke rumah kepada bapak, ya bukan malah dikasihani, justru ditambah gitu kan. Nah sekarang baru disenggol gitu aja kalau benar ya. Nah apalagi ini saya mengikuti di media sosial, Ibu Guru Supriyani mengatakan dia tidak melakukan itu. Hmm. Dan itu bukan muridnya dia. Kalau nggak salah Bu Supriyani di kelas 1B ngajarnya. Itu murid 1A. Tapi entah bagaimana mungkin di polsek, disidik, dipaksa mengakui itu. Jadi ini udah babaliut gitu. Nah kemudian lebih parah lagi. Entah benar entah tidak, tanda petik ya. Katanya mau damai tapi harus nyiapkan uang 50 juta. Ada Nah ini syarat sangat ya, Pak ya? prihatin ya. Ya. Sangat sangat memprihatinkan kita. Dan mudah-mudahan Kapolda turun tangan selidiki kasus ini. Mengapa sampai terjadi demikian? Mengapa sampai prosesnya kok bisa begini? Apakah di berkasnya itu bisa terbukti bahwa dia melakukan penganiayaan? Apa buktinya? Siapa saksinya? Kalau saksinya hanya murid itu saja, itu nggak bisa. Karena itu kan di bawah umur dan hanya satu orang. Hmm. Siapa yang melihat? Barang buktinya apa? Pisemnya bagaimana bunyinya? Kalau katanya dipukul dengan gagang sapu, tentunya luka tidak akan luka, tapi memar gitu kalau keras. Tapi kalau ada luka, tentunya itu goresan benda tajam. Apalagi ada informasi bahwa dia jatuh di sawah gitu. Kemudian dirayu dipaksa atau bagaimana, ngaku dipukul guru. Tapi gurunya bukan guru kelasnya. Dia kelas satu A atau apa, Bu Guru Supriyani ini 1B. Nah ini artinya pembuktian daripada berkasnya pun peristiwa itu masih sangat sangat minim gitu ya, prematur. Aneh juga ini kayak kasusnya siapa Eki dan Pena ya, oleh jaksa kok diterima. Ya kalau hakim jelas hakim tidak boleh menolak, disidangkan. Ya kita berharap mudah-mudahan sidang di peradilan, di pengadilan ya oleh hakim ini bisa divonis bebas, tidak terbukti. Tapi kalau hakimnya Mudil Hakim Surabaya yang kemarin ditangkap, ya udahlah kacaulah dunia peradilan kita. Mari kita ikuti persidangannya.
Jadi kalau boleh saya tanya lagi ya Pak ya. Jadi Ya, apakah kasus ini sebetulnya saya jadi punya pikiran jelek, direkayasa gitu Pak? ya kalau tidak ada alat bukti yang cukup dan bersesuaian. Karena apa? Dalam penyidikan itu harus minimal ada dua alat bukti. Ya, Nah, dua alat bukti itu saksi minimal dua orang. Nah, di sini saya nggak tahu apakah saksinya dua orang atau satu orang si korban, si anak di bawah umur itu. Kalau hanya satu saksi, anak di bawah umur itu gugur. Karena anak di bawah umur tidak bisa dijadikan saksi. Harus minimal ada dua orang saksi yang bersesuaian, yang melihat peristiwa ini. Nah, adakah rekaman TV-nya? Adakah yang lain-lain? Saya yakin tidak ada. Mungkin hanya pisem. Nah, pisem itu apa cocok bunyinya dengan akibat benda tumpul ya kalau ada goresan itu. Kalau benda tumpul tidak ada goresan seperti itu. Saya sudah lihat fotonya gitu kan. Itu bisa goresan karena kena benda tajam. Nah, bisa karena jatuh, kena batu, yang runcing, atau apa. Jadi harus dicocokkan. Penyidiknya ini nggak jelas saya. Belajar di mana, sekolah di mana penyidiknya. Kemudian wasdik dari Polres itu berfungsi apa enggak gitu. Kalau kayak gini kok, dan aneh juga ya, oleh jaksa diterima gitu berkasnya. Ini kok apa mau terulang lagi kasus Vina dan Iki 2016. Inilah perhatian kita yang sangat memprihatinkan untuk jajaran penyidik dan jajaran kejaksaan, termasuk jajaran pengadilan kita gitu di daerah. Gimana ini kok bisa sampai kayak gini? Dan kemudian sudah ada putusan MK terdahulu ya, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung lupa saya, yang menyatakan bahwa pemukulan oleh guru itu tidak bisa dikatakan pidana penganiayaan. Nggak ini. bisa, sudah ada putusan itu. Mereka tahu apa enggak gitu. Tapi saya lupa ya itu nomor berapa dan MK atau MA. Tapi ada itu. Nah kalau sedang jadi penyidik pelajari itu. Pelajari tentang murid yang dipukul guru. Pemukulannya itu dalam rangka mendidik atau dalam rangka menganiaya atau dalam rangka ingin membunuh atau dalam rangka apa. Cobalah oleh si bapaknya itu ya, dia polisi. Apalagi Bisa nggak mendidik ada anaknya gitu. iya Pak, apalagi ada kalau mau damai ada jumlah nominal tertentu itu Pak. Nah, itu terangkat ke permukaan. Dan saya mohon, karena saya juga polisi ya, saya tidak mau institusi saya dipermalukan oleh oknum semacam ini. Polda harus turun tangan. Propam turun tangan, Irwasum turun tangan, Wasdik Polda, kemudian Detserse Polda turun tangan. Selidiki, intelnya turun tangan juga. Masa nggak terungkap? Benar nggak apa enggak peristiwa itu? Karena sudah menjadi isu publik, sudah beredar, harus dibuktikan benar apa tidak. Dan membuktikannya jangan dengan hanya tidak benar. Oh itu dia sudah menyatakan tidak benar. Nah, tidak cukup dengan itu. Tetapi periksa dari mana isu itu bergulir. Buktikan bahwa itu benar-benar tidak benar dengan alat bukti. Dan kalau terbukti benar, maka harus diproses pidana. Tidak cukup dengan apa namanya dikenakan kode etik. Mengapa? Itu sudah pemerasan, walaupun belum terjadi, itu namanya percobaan pemerasan. Harus dipidana. Jangan lagi ada untuk melindungi jiwa korsa dan sebagainya. Dan mohon juga kepada institusi lain gitu ya. Ya dalam hal ini satu rangkaian dari criminal justice system, jaksa perlu diperiksa juga apakah memang sudah cukup bukti sehingga perkara ini menjadi P21, Iya. menjadi diterima. Ya buktinya apa? Saksinya siapa? Minimal harus ada dua orang saksi yang betul melihat. Dan saksi itu harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Saksi anak-anak di bawah umur, ya saya yakin itu masih SD, pasti di bawah umur, itu tidak bisa dijadikan saksi. Nah, saksi yang lain siapa yang melihat? Ya kalau nggak ada saksi yang melihat, berarti nggak ada bersesuaian. Kemudian keterangan saksi dan keterangan daripada tersangka harus bersesuaian. Bersesuaian itu artinya harus
klop, cocok. Ya. Nah, kalau dipukul dengan gagang sapu, pisemnya tentunya bukan merupakan luka. Belajarlah, pakai nalar dikit lah. Dipukul dengan gagang sapu kok di lututnya kelihatan seperti luka gitu, luka goresan. Ini gimana ini? Nalar nggak digunakan. Nah, mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini diperbaiki. Dan juga saya cukup senang karena melihat Wakapolda sudah turun gitu ke Polres Konawe. Sudah koordinasi dengan kejaksaan, tapi nggak tahu koordinasinya untuk supaya dihukum atau untuk mencari kebenaran. Mudah-mudahan koordinasinya bukan untuk kong kali kong supaya ini dihukum, tapi carilah kebenaran. Pertama, buktikan bahwa percobaan pemerasan itu ada apa tidak. Ya. Kalau ada, proses. Kalau tidak, nyatakan tidak dengan alat bukti. Kemudian, kalau ini tidak memenuhi syarat perkaranya, gampang ukurnya. Alat bukti 184 KUHP itu terpenuhi apa tidak? Minimal 2 alat bukti yang saling bersesuaian. Bukan jumlahnya, tapi kualitasnya saling bersesuaian. Menunjukkan betul telah terjadi penganiayaan. Kenapa begitu? Karena saya ngikuti di medsos ya. Saya banyak medsos media yang saya ikuti sekarang. Guru honorer Ibu Suryani ini mengatakan anak itu, si korban itu bukan muridnya. Ya. Satu. Kedua, dia tidak melakukan penganiayaan itu. Nah, karena dia tidak mengaku melakukan penganiayaan itu, ada bukti lain nggak bahwa betul Ibu Suryani menganiaya? Ada saksi yang melihat nggak? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kalau ternyata misalnya akhirnya Ibu Suryani mengaku itu karena apa? Betul dari lubuk hatinya, atau karena dipaksa, atau karena dirayu, atau karena apa? Nah, disinilah yang harus bekerja, apa namanya, Wasdik, Propam, Inspektorat Pengawasan Polda, ya, kemudian Detserse selaku pembina fungsi ya, Detserse Polda, Polda Sulawesi Tenggara ya. Lihat aja turun, jangan lagi sudah kasus apa namanya Vina dan Eki, tambah kasus-kasus lain, banyak sekali kasus ini. Tapi semua mengarah kepada ketidakprofesionalan. Jangan seperti itu. Dan polisi tidak boleh menutup diri, saya harap, karena saya ini polisi juga, walaupun sudah pensiun. Semua isu itu ditanggapi dan dibuktikan. Dibuktikan bahwa terbukti, kemudian ditindaklanjuti, dibuktikan bahwa itu tidak terbukti. Tapi harus, jangan tidak terbuktinya itu misalnya, oh saya tidak melakukan itu, oh saya tidak mau meras, tidak cukup itu. Alat buktinya bahwa tidak mau meras itu apa? Kan dia minta duit itu kan ada yang dimintai, ditanya Betul. pada yang dimintai. Kemudian mungkin tidak satu orang yang dimintai. Nah, ada teknik yang meriksa seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita melindungi anggota-anggota yang nakal. Ya, saya cukup Baik, prihatin lah mendengar ini. baik. Kalau gitu kita ikuti dan cermati perkembangan kasus ini bersama ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan dan saya berharap hakimnya jangan model hakim Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya ya, yang ketangkap 3 orang itu. Iya, Jangan model hakim yang gampang diemeng-emengi, yang gampang di-setel, dipengaruhi gitu oleh penguasa atau dipengaruhi oleh materi sehingga putusannya melenceng gitu. Ingat, tanggung jawab hakim itu kepada Tuhan. baik. Ya, Terima kasih, Bapak. terima kasih.